Ya, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. وحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang sudah memudahkan kita semuanya dan memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini, hari Kamis 28 Ramadan 1441 Hijriah, kita sama-sama bisa mengkaji ilmu syar'i lagi, yaitu pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-7. Sebelumnya juga saya mohon maaf, kemarin qadar Allah belum bisa mengisi, kemudian juga sekarang baru bisa mengisi di jam 4 sore, tapi bismillah semoga hal ini tidak menghalangi niat baik kita untuk sama-sama talabul ilmi. Ya. Karena kata para ulama, ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. Ya. Kalau kita nggak bisa dapat semuanya atau suatu kebaikan itu, setidaknya jangan sampai ditinggalin sama sekali. Ya. Alhamdulillah, sekarang juga di Jerman lagi hari libur, jadi biidznillah waktu libur kita pun bisa kita manfaatkan dengan hal yang semoga hal ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak, biidznillah ta'ala. Baik, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-7, kita ingin murajaah dulu sedikit dengan apa yang pernah kita pelajari di hadis sebelumnya, hadis yang ke-6. Baik, ada yang mau setor hadis ke-6 selain yang sudah setor pekan lalu? Fadhal. Saya coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fi ala yushiku an yaqa'a fi. Oke. Ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah iza fasadat iza salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Masya Allah, mumtaz. Jazakallah khair, barakallah fiik. Waffaqallah. Baik, Masya Allah. Lancar. Allah barik fiik. Baik. Itu tadi udah ada yang merajaah hadis ke-6 ya. Di pelajaran hadis yang ke-6 kemarin juga kita ngambil beberapa pelajaran, di antaranya tentang beberapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika bayi baru dilahirkan. Ada yang bisa menyebutkan apa aja sih sunnah-sunnah ketika kita baru mempunyai anak atau ada bayi yang baru dilahirkan? Setidaknya apa aja? Ada beberapa sunnah. Di tahnik, Ustadz. Di tahnik. Terus azan, tapi itu istilah. Di tahniknya itu sebelum disusui atau setelah disusui? Sebelum, pas baru lahir. Pas baru lahir, baik. Kemudian azan?
azan. Adzan ikhtilaf. Iya, tapi jumhur iya bilang jumhur berpendapat tuh sunnah. Sunnah. Kemudian kalau iqamah? Enggak, bukan sunnah. Baik. Terus apa lagi? Oh, akikah. Akikah. Kalau Kalau bisa laki-laki 7 hari. Laki-laki dua kambing. kalau anaknya perempuan 1, di hari ke 7. Kalau bisa, kalau nggak ada rezekinya, kalau ya udah pas ada rezeki. baik. Terus apa lagi? Ingat aja Ustaz. Ini apa? Oh, itu bukan termasuk. Oh, nggak tahu namanya Ustaz. Kirain itu bagian dari akikah Ustaz. Biasanya kan orang pas akikahan motong rambut sekalian kan. Potong rambut. Nah, ini kemarin kita sempat sebutin di antara yang biasa dilakukan ulama salaf, rambutnya diapain tuh? Kalau habis dibotakin. Nggak tahu Ustaz. Lupa. Barakallahu fiik. Jazakillah khair, mumtaz. Nah, ada yang tahu kalau habis dicukur rambutnya diapain? Baik, ahsan. Ditimbang dan disedekahkan. Kemudian ditimbang, disetarakan Ditimbang dengan, dan disedekahkan. sedekahkannya setara dengan apa? Perak ya Ustadz. Perak, ya. Seberat yang ditimbang itu. Ya, sahih. Barakallahu fiik. Disedekahkan dengan perak seberat rambut yang ditimbang ya beratnya. Terus juga tadi ada yang nambahin di kolom komentar juga disunahkan untuk dikhitan ya atau disunat. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian di pertemuan yang telah lalu juga kita sempat sebutkan tentang sebab-sebab seseorang terjerumus ke dalam syubhat. Kalau nggak salah ada 4 hal ya. Ada yang ingat? Apa aja? Minimnya ilmu, minimnya memahami ilmu, kemudian jarangnya mentadaburi ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah, jarangnya mengikuti kajian, kemudian jeleknya niat. Jeleknya niat. Ahsan. Barakallahu fiik. Yang paling parah itu yang nomor berapa? Jeleknya niat. Jeleknya niat. Ahsan. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Masya Allah. Pada murojaahnya. Baik. Karena kita juga mulainya tadi jam 4 ya. Kita harus menghemat waktu. Alhamdulillah kita tadi setidaknya udah murojaah sedikit apa yang sudah kita ambil di hadis yang pekan lalu ya, yaitu tentang masalah hati dan juga tentang masalah syubhat. Ya. Walaupun ini ada sedikit catatan yang pekan lalu belum sempat disampaikan, yaitu yang kita tahu qalb itu artinya apa sih? Qalbu. Hati. Hati ya. Qalbu artinya hati. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Yang kita tahu dalam bahasa Indonesia, kalbu itu adalah hati ya. Kita harus menjaga hati kita harus bersih dan lain sebagainya. Ini sebenarnya termasuk kesalahan penerjemahan bahasa yang sudah tersebar. Qalb ya, dalam bahasa Arab itu artinya sebenarnya bukan hati. Kalau kita mau melihat di seluruh kamus bahasa pun artinya qalb adalah jantung. Ya, dan peranan jantung sangat besar bagi seorang manusia. Adapun hati dalam bahasa Arab itu bukan qalb ya, tapi adalah kabid atau kibdah. Kabidun atau kibdatun. Itu bahasa Arabnya hati. Cuman memang udah pas aja gitu kayaknya terjemahannya, orang bilang jagalah hati kita tuh harus bersih dan lain sebagainya, karena memang kalbu ini sering dimaknai dengan makna hati, padahal kalbu itu adalah jantung ya. Makanya dalam hadis yang ke-6 kemarin Nabi SAW menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah, bukankah di jasad seorang manusia itu ada segumpal daging yang kalau daging tersebut baik maka seluruhnya akan baik, kalau buruk maka seluruhnya pun akan buruk. Nah, hati itu hakikatnya daging atau darah sih? Kalau hati
Darah. Darah ya. Makanya Darah. kalau darah ya, barakallahu fiik. Makanya cocoknya adalah jantung. Ya, sebagaimana hadis ini bahwa segumpal daging, yaitu adalah jantung. Kemudian peranan jantung sangat-sangat vital banget bagi tubuh manusia. Maka qalbu adalah terjemahan yang pas adalah jantung, sedangkan hati adalah kabid. Dan kabid atau hati ini dari hakikatnya adalah darah, bukan daging. Tapi ini memang sudah termasuk banyak ya, para asatidzah juga menyebutkan bahwa ini termasuk kesalahan yang sudah kepalang tersebar dan sudah banyak tersebar. Ya, tapi intinya maknanya bisa kita pahami bahwa kita harus menjaga hati kita, otomatis kita langsung paham apa yang dimaksud ya. Tapi kalau kita bilang kita harus jaga jantung kita, walaupun secara terjemah ini lebih tepat, akan tapi belum terlalu familiar. Baik. Kita sekarang masuk ke pembahasan hadis yang ke-7. Ada yang mau store hadis ke-7? Ada sama. Ya, boleh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Ahsan, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau store hadis ke-7? Saya boleh, Ustaz. Boleh, silakan. Fadhali. An Abi Ruqayyah Tamim Ibnu Aus ad-Dari Ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatihim rawahu Muslim. Nanti barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ada lagi? Setidaknya satu orang lagi. Hadis yang ke-7. Saya coba Ustaz. Ahlan wa sahlan. Fadhal. An Abi Ruqayyah At-Tamim Ibni Aus ad-Dari An Abi Ruqayyah Aus Ibni Aus ad-Dari At-Tamim atau Tamim? At-Tamim. Coba diulangi dari An Abi Ruqayyah. An Abi Ruqayyah At-Tamim Ibni Tamim. Enggak pakai alif lam ya. Tamim. At-Tamim Ibni Enggak pakai alif lam. Tamim. Tamim ya Ustaz. Tamim. Bukan At-Tamim. An Abi Ruqayyah Tamim Ibni Aus ad-Dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Allah ta'ala anhu. radhiyallahu anhuma qala anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha qulna liman qala lillahi wali kitabi wali rasuli wali a'immati muslimin wa ammatihim rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Oke, ahsan, tabarakallahu fiik. Jazakallahu khair. Bentar, tadi ada yang komen di kolom komentar. Apa tadi ya? Kok saya nggak kebaca? Ada yang bisa bantu? Tadi apa? Komentarnya? Di aplikasi saya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ya, sambil kita jelasin ya. Oke. Jadi kalau ada satu hadis setidaknya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim, hadis ini kuat. Kenapa? Diriwayatkan oleh dua imam dalam ilmu hadis yang mana
kitab mereka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim udah pasti hadisnya sahih. Akan tapi kalau hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari saja sudah pasti sahih. Hadisnya diriwayatkan Imam Muslim saja sudah pasti sahih. Terkadang ya, seorang penulis ya atau yang menukil ya, nggak harus juga ketika terutama Bukhari Muslim ya, nggak harus menukilkan Bukhari dan Muslim. Terkadang ditulis Bukhari saja, terkadang ditulis Muslim saja. Ya. Yang memang lebih bagusnya, ahsannya kalau memang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, disebutkan Bukhari dan Muslim. Tapi kalau misalkan disebutkan Bukhari saja, ataupun Muslim saja, itu sudah cukup. Kenapa? Karena hadisnya pasti sahih. Contoh lain, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, tapi kita cukup nulis hadis riwayat Bukhari Muslim. Cukup. Kenapa? Kalau hadis riwayat Bukhari Muslim, udah pasti sahih. Tapi kalau hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian juga Bukhari, kita tulisnya hadis riwayat Abu Dawud. Ini nggak cukup. Kenapa? Karena ke hadis riwayat Abu Dawud belum tentu sahih. Tapi kalau hadis riwayat Bukhari, pasti sahih. Makanya perlu kalau mau di Abu Dawud yang disertakan, tulis Abu Dawud, Bukhari dan Abu Dawud. Nggak cukup dengan Abu Dawud saja. Tapi kalau Bukhari Muslim, disertakan dua-duanya atau salah satunya, maka itu nggak jadi masalah. Tapi Allah Ta'ala alam, yang saya tahu, hadis ini riwayat Muslim. Ya, jazakumullah khairan atas faedahnya, nanti coba kita cari lagi, saya coba cari lagi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari juga apa enggak? Terkadang ada beberapa aplikasi atau buku cetakan, dia mungkin salah cetak atau gimana, dicantumkan juga Bukhari. Misalkan Bukhari Muslim, karena udah kebiasaan Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Tapi kalau misalkan di situ dituliskan nomor hadisnya, Bukhari-nya nomor berapa, lebih bagus lagi. Bisa nanti kita coba cari. Tapi kalau misalkan enggak, intinya hadis ini jelas pasti sahih karena diriwayatkan baik itu oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Tapi yang masyhur hadis ini riwayat Muslim. Saya sendiri belum tahu kalau hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Karena biasanya kalau diriwayatkan Bukhari Muslim, umumnya pasti disebut dua-duanya. Walaupun kalau dari segi derajat hadis tadi kita sebutkan ya, enggak menjadi masalah. Kalau diriwayatkan Bukhari aja pasti sahih, Muslim aja juga pasti sahih, apalagi kalau dua-duanya. Tapi nanti insya Allah ini jadi PR juga buat saya, diriwayatkan Bukhari juga apa enggak. Soalnya hadis 7 ini masyhur hadis riwayat Muslim. Bukan Bukhari Muslim. Allah a'lam. Ya, jazakumullah khair. Tadi udah ya, kita terima setoran 3 hadis dari hadis yang ke-7. Sebelum kita mulai terakhir, satu orang aja. Ada yang ingat hadis musalsal bil awaliyah? Merujuk satu hadis musalsal bil awaliyah. Pendek hadisnya. Fadhal. Siapa? Hadis musalsal bil awaliyah. Setiap hari kita baca, setiap pertemuan kita baca. Saya coba, Ustaz. Yang dari Abdullah bin Amr ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Ada beberapa riwayat ya. Tadi ada yang irhamu ahlal ardi. Ada juga irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Dua-duanya riwayatnya sahih. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ini hadis riwayat sahabat yang mulia bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari hanya berjumlah 18 hadis kurang lebih. Ya, sedangkan kita tahu ada sahabat yang lebih meriwayatkan hadis dari 1000. Ada yang ingat 7 orangnya siapa aja? Sambil murojaah. Nggak boleh lihat kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, an
eh, em, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Oke. em, yang ketiga lagi, Tiga lagi. yang ketiga lagi, boleh yang lain jawab, anak kayaknya hafalannya. Baik, barakallahu fiik. Ada yang bantu? Tiga lagi. Tadi udah disebutin 4, 3 lagi. Siapa yang belum disebutin? Dari 7 sahabat yang paling baik meriwayatkan hadis. Anas bin Malik, Aisyah, kemudian Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Ya. Itu 7 sahabat yang meriwayatin hadis lebih dari 1000. Sedangkan ada sahabat yang meriwayatkan hadis hanya jumlahnya ratusan. Ada juga yang hanya sedikit. Di antara yang hanya sedikit adalah Abu Ruqayyah, Tamim ibn Aus Ad-Dari. Hadis yang diriwayatkan beliau kurang lebih hanya 18 hadis. Dan 1 hadis dalam kitab Sahih Muslim, yaitu hadis Ad-Dinun Nasihah. Makanya, Allah alam, saya pribadi belum tahu kalau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Karena para ulama pun ketika menyebutkan tentang Tamim ibn Aus Ad-Dari, menyebutkan bahwa dia memiliki 1 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis nasihat. Dan para ulama nggak nyebutin hadis Bukhari Muslim, tapi hadis Muslim. Ya. Allah Ta'ala alam. Intinya, Tamim ibn Aus Ad-Dari meriwayatkan kurang lebih 18 hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Tamim ibn Aus Ad-Dari, ya, beliau masuk Islam di tahun 9 Hijriah. Ya, di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah SAW. Maka tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Tamim ibn Aus. Salah satunya adalah hadis tentang nasihat ini. Ya. Hadis yang sedang bersama kita, hadis yang ke-7. Kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari, ya, dikenal sebagai salah seorang sahabat. Ya, jadi sahabat kan, Masya Allah ya, jumlahnya banyak. Berapa orang sahabat yang ikut bersama Rasulullah SAW dalam Haji Wada? Ada berapa orang? Ada yang tahu? Berapa jumlah sahabat yang ikut bersama Rasulullah atau yang hadir bersama Rasulullah SAW dalam Haji Wada? Tahun 10 Hijriah. Berapa orang? 30.000 ya, atau 300.000? 300.000. Kurangi lagi deh, jangan 300.000. 30.000 ya. Tambahin lah, jangan 30.000. Hah? Berapa? 50.000. 50.000 gocap. Tambahin lagi deh. Berapa? Oh. Hah? Berapa? 70. 70, tambahin lagi deh. 100 deh. Jangan 100. Barakallahu fiik. Ini tebak-tebakan atau di atas ilmu nih? 100.000-nya. Ilmu ya. Ya, disebutkan oleh para ulama 100.000 orang sahabat yang kurang lebih hadir dalam Haji Wada. Ya. Sahabat itu definisinya apa? Pernah kita sebutin kalau nggak salah ya, dalam pertemuan yang pertama. Definisi sahabat. Kapan seseorang dikatakan sahabat? Definisi. Bertemu dengan Rasulullah. Bertemu. Harus melihat apa enggak? Bertemu atau melihat? Melihat. Melihat. Bertemu. Ya bertemu otomatis melihat dong, Ustaz. Beda. Bertemu belum tentu melihat. Pasti bertemu. Bertemu fisik gitu ya? Bertemu ngobrol, Ustaz. Oke, terus bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi gimana nih Mbak? Bertemu atau melihat? Pastiin. Bertemu deh Ustaz. Oke, kasih bertemu. Bertemu Kalau dengan melihat Rasulullah. Rasulullah belum. Hah? Kalau melihat Rasulullah belum tentu ketemu. Melihat belum tentu bertemu. Atau bertemu belum tentu melihat. Melihat belum tentu bertemu, Rasulullah belum tentu ketemu kita, seperti kita ngelihat dari jauh gitu doang kan? Atau Iya. Tapi dikatakan ketemu nggak? Saya tadi ketemu. Ada kontak fisik Ustadz, ada kontak fisik. Tapi kalau sama itu nggak ini ya, sama Sabiah nggak ya? Oh iya betul. Indra, iya kan kalau perempuan nggak mungkin kontak fisik. Iya betul. Kita misalkan salah satunya indera penglihatan. Itu sebenarnya udah sebut secara fisik melihat. Oh ngelihat tuh. Tadi saya ngelihat Pak Budi di pasar. Belum tentu ngobrol kan. Tapi udah ngelihat. Makanya bertemu atau melihat. Atau harus kontak fisik.
Ini beda nih antara bertemu, melihat, dan kontak fisik. Melihat, Ustaz. Melihat, oke. Jadi perbedaan pendapat nih ya di kalangan ulama Jerman mengaji, ada yang bilang bertemu, ada yang bilang melihat, ada yang bilang kontak fisik. Oke, terus Muslim. Muslim. Oke, terus Meninggalnya juga masih dalam keadaan Islam. meninggalnya dalam keadaan Islam. Terus kalau pernah murtad, terus masuk Islam lagi, disebut sahabat? Enggak kayaknya Ustadz. Enggak. Enggak kayaknya. Kayaknya. Tahu Ustadz. Gimana? Kalau masuk Islamnya lagi dalam waktu Rasulullah masih hidup, maka dia jadi sahabat lagi. Jadi Kalau masuk udah wafat. Jadi murtad saat Rasulullah masih hidup, kemudian ketika Rasulullah masih hidup juga masuk Islam lagi, maka masih sahabat. Tapi kalau dia kembali kepada Islamnya ketika Rasulullah sudah wafat, bukan sahabat lagi. Ini menurut antum atau menurut ulama? Menurut aneh. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah. Afwan, sebentar aja ya, Ana minta waktunya setengah menit. Ada yang nganterin iftar. Sebentar. Ya, jazakallah khair. Oke. Tadi jadi kita lanjutkan bertemu ya, ataupun melihat apa kontak fisik, kemudian Muslim dan meninggal dalam keadaan Muslim. Kemudian tadi ditambahin kalau pernah murtad harus masuk Islamnya di zaman Rasulullah SAW masih hidup, gitu ya. Oke. Definisi sahabat adalah bertemu dengan Rasul SAW. Tidak harus melihat. Kenapa? Tadi kita sebutkan, bertemu belum tentu melihat. Melihat pasti bertemu. Ya kan? Walaupun tanpa kontak fisik. Tadi kita kasih contoh, tadi di pasar saya ngelihat Pak Budi. Saya ngelihat Pak Budi, tapi ngelihat dari jauh. Tapi nggak nyapa. Kan bisa, Pak, padahal kemarin saya ngelihat Bapak di pasar. Tapi nggak sempat nyapa. Berarti kan sebenarnya sudah melihat. Berarti sudah ketemu. Kenapa? Para ulama membedakan antara melihat dan bertemu. Di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ada yang buta. Ya. Kita tahu surat Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Ya. Sahabat yang buta. Muazzinnya Rasulullah SAW. Siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Beliau buta. Disebut sahabat nggak? Sahabat. Iya kan? Kenapa? Karena pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka bertemu tidak syarat harus melihat. Yang penting pernah bertemu. Maka sahabat adalah yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan tidak harus ada kontak fisik, misalkan berjabat tangan dan sebagainya. Karena sahabat-sahabat yang wanita tidak berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Maka bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian beriman. Harus beriman. Contohnya siapa yang nggak beriman? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Ya. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi tidak beriman. Harus beriman dengan beliau, kemudian dan meninggal dalam keadaan Muslim atau dalam keadaan beriman. Karena memang ada di antara yang pernah bertemu, kemudian beriman, tetap suaminya siapa? Yang murtad di Habasyah. Suaminya siapa? Salah satu dari mantan suaminya istri Rasulullah ya Ustadz. Saya lupa namanya. Ummu Salamah. Bukan Ummu Salamah ya? Ummu siapa? Ada yang ingat? Ini pernah dibahas nih. Ummu siapa? Terserah mau nama kunyahnya. Ummu Habibah. Ummu Habibah. Barakallahu. Nama aslinya adalah siapa? Romlah ya. Romlah. Ya lupa. Oke. Barakallahu fiik. Ummu Habibah Romlah. Suaminya bertemu, kemudian beriman, tapi waliyadzubillah murtad. Maka disyaratkan harus bertemu
beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Dan para ulama menyebutkan walau takhallalat riddatuh, walaupun pernah murtad, bahkan disebutkan walau takhallalat artinya pernah murtad terus masuk Islam lagi, terus murtad lagi, terus masuk Islam lagi. Inti yang murtad di zaman kekhalifahannya Abu Bakar. Ya, maka tidak menjadi syarat harus masuk Islamnya di zaman Rasulullah SAW. Karena murtad secara hukum syar'i, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ya, maka terkadang orang yang murtad ya, tidak sampai beritanya kepada Rasulullah SAW ataupun kepada para sahabat, ya, dan tidak disebutkan ada sahabat yang murtad di zaman Rasulullah SAW kecuali tadi ya suaminya Ummu Habibah. Maka walaupun ada sahabat beberapa yang hanya sedikit ya yang pernah murtad, akan tetapi masuk Islam lagi, maka ini disebut dengan sahabat. Dan ada orang yang hampir menjadi sahabat. Ya, ada istilah orang yang hampir menjadi sahabat. Orang ini mendengar tentang berita Rasulullah SAW, kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, tapi dia datang ke Madinahnya pas hari di mana Rasulullah SAW dikuburkan. Maka para ulama bilang, orang ini hampir jadi sahabat. PR. Minggu depan harus cari tahu siapa nama orang ini. Ya. Uwais. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Lihat Uwais Al-Qarni atau ada sahabat lain. Yang tadi kita sebutkan ya, yang hampir menjadi sahabat, kenapa? Karena dia datang ke Madinah. Apakah Uwais Al-Qarni disebutkan pernah datang ke Madinah? Pernah. Di zamannya Rasulullah SAW ketika beliau di kubur. Ternyata Rasulnya lagi perang. Iya. Nah, yang ini yang datang ke Madinahnya ketika beliau dikuburkan. Ketika hari di mana beliau dikuburkan. Ini PR lah intinya. Minggu depan kita cek bareng-bareng bismillah ta'ala. Ya. Apakah Uwais Al-Qarni atau bukan. Baik. Ya. Jadi disebutkan oleh para ulama, keadaan yakuna sahabian, hampir banget jadi sahabat. Kalaupun misalkan ketemu, datang ke Madinah, sempat melihat Rasulullah SAW, ya, semasa hidup beliau, misalkan walaupun beberapa saat sebelum beliau wafat, maka dikatakan sahabat. Ini tidak dikatakan sahabat, ada istilahnya, ya, syukur-syukur, ini PR sunnah ya, PR wajibnya cari tahu siapa nama orangnya, PR sunnahnya, apa istilahnya. Kalau ini kan kita tahu tadi ya, definisi sahabat, ada definisi tabi'in, ada definisi tabi'ut tabi'in. Ini hidup di zaman Rasul, tapi nggak pernah ketemu Rasul. Apa definisinya? Nah, ini PR sunnah. Tahu lebih bagus. Jadi orang ini hampir ketemu menjadi sahabat karena datang ke Madinah di hari di mana Rasulullah SAW dikuburkan. Baik, itu tadi definisi sahabat. Nah, sahabat ini banyak ya yang salah satunya punya kespesialan yang tidak dimiliki yang lain, yang ini punya keutamaan yang tidak dimiliki yang lain dan lain sebagainya. Sahabat yang sedang bersama kita adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari atau kunyahnya adalah Abu Ruqayyah radhiyallahu ta'ala. Yang tadi kita sebutkan masuk Islam di tahun 9 Hijriah. Beliau adalah orang yang pertama kali ya, memberikan penerangan di masjid. Nah, jadi dulu masjid ya waktu gelap. Tapi beliau adalah orang yang memberikan penerangan pertama kali di masjidnya dengan lilin ataupun penerangan yang bentuknya petromak dan lain sebagainya. Jadi dikenal sahabat orang yang pertama kali memberikan penerangan untuk di masjid. Kemudian juga ada sahabat yang dikenal orang yang biasa memberikan wangi-wangian di masjid, ya, atau bakhur, atau yang istilah bahasa Indonesia mungkin kayak dupa, kayak kemenyan ya. Tapi bakhur ini kayu gaharu yang dibakar, kemudian asapnya menimbulkan wangi yang harum. Ya, ada sahabat yang biasa memberikan itu untuk masjid ya, dan sampai sekarang juga di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan masjid-masjid lainnya ya, kalau di Saudi biasanya masjid itu dikasih wewangian berupa dupa tadi ya, karena memang dari zaman Rasulullah SAW memang sudah dipergunakan untuk wewangian ini. Kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari juga adalah sahabat yang dikenal beliaulah yang bikin mimbarnya Rasulullah SAW. Ya. Bikin mimbar adalah
Tamim ibn Aus Ad-Dari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu ya, mimbarnya itu 3 tingkatan. Ya. Ini mimbarnya Rasul SAW, tapi tidak menjadi kewajiban masjid. Pokoknya standarnya mimbarnya harus kayak gini. Ya. Itu mimbar di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dibuat seperti itu bagus, tapi kalaupun mimbar biasa normal nggak jadi masalah. Ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah punya mimbar dari batang pohon kurma ya. Tapi kemudian Rasul SAW suatu waktu ingin mengganti mimbarnya. Dan dengan izin Allah ya, kalau Allah berkehendak kun fayakun. Jadi maka jadilah. Pada hakikatnya batang kurma atau pohon kurma ini ya benda mati. Namanya benda mati ya udah benda mati gitu, nggak bisa berbicara, nggak bisa punya perasaan dan lain sebagainya. Tapi dengan izin Allah, ketika mimbarnya Rasul SAW ini akan diganti, pelepah kurma ini menangis. Dan tangisannya didengar oleh para sahabat. Kemudian beliau juga, Nabi SAW berusaha untuk menenangkan tangisan si pohon kurma ini. Karena nggak pengen berpisah dengan Rasulullah SAW. Karena batang kurma ini tahu kalau dia diganti dengan mimbar yang lain, berarti dia nggak dipakai lagi. Nah, ini tidak ada yang mustahil ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Ya, benda mati bisa memiliki perasaan sedih. Benda mati bisa menangis dan tangisannya didengar oleh para sahabat, dan ini hadisnya sahih. Maka kita imani. Dan kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Maka kata para ulama, tafsir dari ayat rahmatan lil alamin, alamin ini artinya apa sih? Semesta alam. Semesta alam ini mencangkup seluruh yang ada di semesta alam. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda mati sekalipun. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, rahmat bagi semesta alam, benda mati pun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyayanginya. Benda mati pun beliau Alaihi Wasallam sampai menenangkan tangisannya batang kurma tadi. Ini menunjukkan kalau sama batang kurma aja beliau Alaihi Wasallam perhatian, bagaimana dengan manusia, bagaimana dengan umatnya? Pasti sangat-sangat cinta dan sangat-sangat perhatian. Makanya di antara hadis yang diriwayatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau mengatakan, waditu anni laqitu ikhwani. Kemudian beliau mengatakan, aku nih pengen banget ketemu saudara-saudaraku. Maka spontan para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata beliau alaihi salatu wassalam, antum ashabi. Engkau atau kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani. Ya. Siapa akan tetapi saudara-saudaraku yang aku pengen banget, kangen banget, ingin bertemu dengan mereka, humul labina amanu bi walam yarawni. Alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, merekalah orang-orang yang beriman kepadaku, tapi belum pernah bertemu atau melihatku sama sekali. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, yang dikangenin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga Firdausnya. Baik. Jadi tadi ya sudah kita sebutin bagaimana cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, ya, kepada sahabatnya, bahkan kepada benda mati, contohnya mimbar tadi. Nah, mimbar itu tadi kita sebutkan bahwa sahabat yang membuat mimbar adalah Tamim ibn Daus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Tamim ibn Daus Ad-Dari ya, radhiyallahu taala anhu ini sahabat yang tadinya agamanya Nasrani. Ada yang tahu siapa nama orang sepupunya Khadijah yang juga agamanya Nasrani dan beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tapi keburu meninggal? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Naufal. Bin Naufal. Bin Naufal. Ahsanti, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Ya. Waraqah bin Naufal. Ya. Waraqah bin Naufal juga ya, beragama Nasrani ya. Dikenal yang memang benar-benar menekuni agama, membaca Taurat, membaca Injil,
ya, kemudian juga beriman terhadap Nabi yang akan datang setelah Nabi Isa, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ada yang memang dulunya beragama Nasrani. Di antaranya adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari. Jadi Tamim ibn Aus adalah seorang Nasrani yang kemudian menjadi mu'alaf masuk Islam di tahun 9 Hijriah dan menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Tamim ibn Aus Ad-Dari ya, adalah satu-satunya sahabat, ya, satu-satunya sahabat yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadis darinya. Gimana nih? Karena ma'rufnya, umumnya, hadis itu sahabat meriwayatkan dari Rasulullah. Tapi ini Rasulullah meriwayatkan hadis dari salah seorang sahabat. Dan hanya satu, yaitu Tamim ibn Aus Ad-Dari. Kalau kita lihat dalam lafaz ilmu hadis ya, hadis itu kan kadang para ulama menyebutkan sami itu, saya mendengar, qala, dia berkata, atau haddatsani, telah berbicara kepadaku, telah mengatakan kepadaku. Ya. Ini lafaz-lafaz yang dipakai dalam ilmu hadis ya, oleh para ulama hadis. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan haddatsani, telah menceritakan kepadaku Tamim ibn Aus Ad-Dari. Maka Tamim ibn Aus Ad-Dari dikenal satu-satunya sahabat yang mana Rasulullah SAW meriwayatkan satu cerita dari Tamim ibn Aus Ad-Dari. Cerita apa itu? Cerita mengenai jasasah. Cerita mengenai jasasah. Apa itu jasasah? Sambil nanti kita jelaskan. Jasasah itu apa? Tamim ibn Aus Ad-Dari ya, diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan jasasah. Hadis ini, ya, hadis tentang jasasah ini bukan riwayat dari Tamim ibn Aus, ya, akan tetapi riwayat dari salah seorang wanita yang bernama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais. Jadi yang meriwayatkan hadis jasasah, hadisnya ada dalam Sahih Muslim ya, hadis jasasah. Hadis ini diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Ada yang tahu siapa nama suami Fatimah binti Qais? Suaminya Fatimah binti Qais itu siapa? Umair. Ada yang tahu? Amr. Amr? Amr siapa? Lupa. Barakallahu fiik. Oke. Amr ya. Mungkin. Ya, baik. Suaminya Fatimah binti Qais adalah Usamah bin Zaid. Nah, ya Usamah. Hah? Siapa? Nah, ya saya benar. Afwan. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin siapa? Zaid bin siapa nih? Usamah bin Zaid. Zaidnya bin siapa? Kita tahu ada sahabat Zaid bin Harithah. Bin Harithah, ada satu lagi Zaid bin Sabit. Sabit. Nah, kalau Usamah bin Zaid bin Sabit. Bin Sabit. Atau bin Harithah. Ini nebak-nebak atau di atasnya mana nih? Harithah. Bin Harithah ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, Usamah bin Zaid ibn Harithah. Ya, jadi Usamah ibn Zaid ini nikah dengan Fatimah binti Qais. Ya. Dan yang menikahkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Fatimah binti Qais, seorang janda ya, suaminya meninggal dalam jihad, dalam peperangan. Kemudian Rasulullah SAW mau menikahkan dengan Usamah bin Zaid. Dan Usamah bin Zaid ini bukan sosok sahabat yang putih, tapi dikenal sosok sahabat yang berkulit hitam. Nah, tapi Fatimah ini keinget ya, hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintaiku, maka cintailah Usamah bin Zaid. Maka ketika Rasulullah SAW mau menikahi Fatimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid, Fatimah langsung setuju, karena teringat hadis itu. Barang siapa mencintaiku, maka cintailah Usamah bin Zaid. Pastinya seorang sahabat sangat mencintai Rasulullah. Dan ini adalah suatu keutamaan ya, yang dimiliki oleh Usamah, maka Fatimah binti Qais sangat menyetujui pernikahannya dengan Usamah bin Zaid. Adapun
bapaknya berarti siapa? Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah ini? Adalah anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Usamah bin Zaid, bapaknya yaitu Zaid bin Harithah. Ada yang tahu ibunya siapa? Ibunya Usamah. Ibunya Usamah alias istri dari Zaid bin Harithah. Zainab. Zainab. Baik. Zainab binti Yang sekarang jadi istrinya Rasulullah. yang jadi istrinya Rasulullah. Ya, Zainab binti Jahash. Sahih, binti Jahash pernah menikah dengan Zaid bin Harithah. Tapi Zainab ini bukan ibunya Usama. Siapa ibunya Usama? Karena setelah itu Zaid bin Harithah menikah lagi dengan seorang wanita, Fulanah, yang mana dari Fulanah ini punya anak yaitu Usama. Siapa Fulanah ini? Ada yang tahu? Baik. Ini diingat-ingat ya, minggu depan murojaahnya insyaallah. Silsilah nama-nama keluarga sahabat. Ya, siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Googling apa memang udah pernah tahu nih? Enggak, ini sih cuma nyari di YouTube. Jangan di YouTube. Saya curiga soalnya nih. Ini di YouTube soalnya. Takutnya suudzon kan, ternyata suudzon saya nggak salah. Barakallahu fiik, nggak santai. Barakallahu fiik. Ya, Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini siapa? Ummu Aiman ini adalah pengasuhnya Rasulullah SAW. Ya, Ummu Aiman ini pengasuhnya Rasulullah SAW karena tadinya Ummu Aiman adalah seorang budak ya yang dimiliki oleh ayahnya Rasulullah ya, Abdullah. Kemudian beliau meninggal, Abdullah ayahnya Rasulullah meninggal dan akhirnya dimiliki oleh istrinya. Ya, kemudian yaitu ibundanya Rasulullah Aminah. Kemudian Ummu Aiman setelah Siti Aminah meninggal ya menjadi ibu asuhnya Rasulullah SAW. Ummu Aiman ya. Nah, Ummu Aiman ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ummu Aiman ini akhirnya dibebaskan ya. Pertamanya tadinya budak, kemudian jadi orang yang merdeka. Kemudian Ummu Aiman ini dikenal Hadinatul Rasul. Berarti Hadinah itu maknanya yang merawat Rasul. Ya, memang seolah-olah udah seperti ibunya ya, karena yang merawat Rasulullah SAW dari kecil. Ya, sebagaimana Halimah bin Sa'diyah, Halimah Sa'diyah yang menyusui Rasulullah SAW, sedangkan Ummu Aiman adalah juga termasuk yang merawat Rasulullah SAW. Nah, Ummu Aiman ini Rasulullah SAW juga sangat mencintai Ummu Aiman. Ummu Aiman pernah ya suatu waktu dibecandain oleh Rasulullah, dan pernah kita sebutkan Rasulullah SAW tuh bercanda, orangnya tipe yang humoris, akan tetapi bercandanya ini tidak dalam kebohongan. Ya, pernah Ummu Aiman satu waktu pengen naik kendaraan, ya hewan tunggangan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya udah, saya bakal naikin engkau, wahai Ummu Aiman, di atas anak onta. Kemudian Ummu Aiman bilang, ya Rasulullah, jangan anak onta dong. Masa naik anak onta kesian, dia nggak bakalan kuat ngangkat saya. Kemudian Rasulullah tetap bilang, enggak, pokoknya saya bakal naikin engkau, wahai Ummu Aiman, di atas anak onta. Dan seperti itulah terjadi. Dan Ummu Aiman, gimana sih, masa naik anak onta mana kuat ngangkat saya, kesian juga anak ontanya. Kemudian Rasulullah SAW sambil ketawa bilang, pokoknya saya nggak bakalan naikin engkau kecuali di atas anak onta. Maka para sahabat-sahabat yang lain bilang, wahai Ummu Aiman, udah pasti onta yang besar pun itu anak dari onta. Jadi segimana usia onta, ya dia juga anak onta, karena onta ini lahir dari unta juga. Jadi disebut anak unta, walaupun usianya sudah besar, tapi udah bukan anak-anak lagi. Ya, ini diantara bercandanya Rasulullah SAW dengan Ummu Aiman. Ya. Nah, intinya beliau alaihissalam tidak bercanda dalam konteks yang membahayakan orang lain dan juga dalam konteks kebohongan. Ya. Maka pernah kita sebutkan ya di pembahasan hadis yang ke-6. Siapa periwayat hadis yang ke-6 sahabatnya? Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir.
meriwayatkan hadis tentang larangan prank ya, kita sebutkan pada kesempatan pekan lalu. Barakallahu fiik. Ya. Nah, tapi kalau bercanda dalam hal yang mubah, sebagaimana tadi contohnya bercandanya Rasulullah SAW dengan Ummu Aiman sampai beliau ketawa, alaihi salatu wassalam, maka ini tidak masalah. Baik. Jadi Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Harithah. Sebabnya apa? Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang ingin menikahi salah seorang wanita dari penduduk ahli surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Ya, karena Ummu Aiman juga termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, selain dari 10 sahabat yang sering kita sebutkan. Maka Zaid bin Harithah tertarik. Siapa sih yang nggak pengen punya istri yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah? Maka Zaid bin Harithah menikah dengan Ummu Aiman, akhirnya punya anak Usamah bin Zaid. Ya. Kemudian Zaid bin Harithah adalah satu-satunya sahabat yang namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-37 adalah Zaid bin Harithah. Ya, satu-satunya sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bagaimana keutamaan beliau, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Akan tapi ya Zaid bin Harithah, ya, namanya beliau disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab yang ke-37, falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minin haraj, dan seterusnya. Nah, sedangkan Abu Bakar aja ketika misalkan di dalam gua ya, ketika bersembunyi dengan Rasulullah SAW, disebutkan tsaniyatnain, 2 orang. Tidak disebutkan namanya. Segitu Abu Bakar memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Ya, maka setiap sahabat memiliki keutamaan masing-masing. Di antara keutamaan yang dimiliki Zaid adalah satu-satunya sahabat yang namanya secara harfiah, yaitu Zaid, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab 37, yang konteksnya adalah bahwa Zaid ketika itu adalah anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pertemuan pekan lalu ya sempat ada hukum adopsi ya, pertanyaan tentang adopsi yang kita sebutkan bahwa hukumnya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Nah, Zaid ini adalah anak angkatnya Rasulullah, dan orang-orang Arab mikir dulu kalau kita tuh nggak boleh nikah sama mantan istrinya anak angkat kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin membatalkan hal ini. Karena apa? Karena anak angkat biar gimana tidak ada hubungan darah dengan kita, maka istrinya dia, mantan istrinya dia boleh dinikahi sama bapak angkatnya secara hukum syariat, yaitu adalah Zainab binti Jahash yang pernah menjadi istrinya Zaid. Kemudian Zaid berpisah atau bercerai dengan Zainab, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga keutamaan Zainab binti Jahash. Zainab adalah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kebanggaan yang dimiliki oleh Zainab. Ya, kalau yang lain dinikahi sama bapaknya, si wanita tadi ya, sama walinya. Akan tapi khusus Zainab binti Jahash, Allah Subhanahu wa taala yang langsung menikahkan. Ini di antara keutamaan Zainab binti Jahash sebagaimana yang dikutip oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Ya. Nah, jadi tadi Zaid bin Harithah menikah dengan Ummu Aiman, punya anak Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid menikah dengan siapa tadi? Fatimah binti Qais, dan Fatimah binti Qais lah yang meriwayatkan hadis Jassasah. Hadis Jassasah yang berkaitan dengan sahabat yang sedang bersama kita, yaitu Tamim ibn Aus Ad-Dari. Ya. Hadis Jassasah. Ya. Awal hadis ini Ummu Aiman atau mohon maaf Fatimah binti Qais menyebutkan ya tentang bagaimana awal-awal pernikahannya dengan Usamah bin Zaid. Ya. Usamah bin Zaid tadi kita sebutkan adalah secara fisik bukan sahabat yang putih, sahabat yang hitam, orang biasa aja, bukan yang kaya raya banget. Maka Ummu Aiman, Fatimah binti Qais menyebutkan, ketika saya menjadi janda, saya pernah dilamar oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Ya. Kalau perempuan biasa dilamar Abdurrahman bin Auf, udah langsung lepek-lepek. Kenapa? Sahabat yang terkenal, sangat-sangat kaya raya ya. Abdurrahman bin Auf. Udah kaya raya, dijamin masuk surga lagi. Tapi Fatimah binti Qais bukan tipe cewek matre. Fatimah binti Qais teringat
hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintaiku, maka cintailah Usamah bin Zaid. Maka ketika Rasulullah SAW menawarkan untuk menikahinya Usamah bin Zaid dengan Fatimah bin Qais, maka Fatimah bin Qais langsung mau ya, dan menolak lamaran Abdurrahman ibn Auf. Nah, kemudian Fatimah binti Qais ini cerita, suatu waktu saya pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Ini juga dalil bahwa wanita boleh berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah selama adab-adab syar'inya dilakukan. Kemudian aku sholat di saf wanita. Kebetulan ketika itu, kata Fatimah binti Qais, aku sholat di saf terdepan. Ya, walaupun saf utamanya para wanita adalah yang paling belakang, sedangkan saf utamanya laki-laki adalah yang paling depan. Kata Fatimah binti Qais, ketika itu saya sholat di saf paling depan perempuan, berarti langsung setelah barisan terakhir laki-laki, saf pertama perempuan, yaitu di antara saf pertama ada Fatimah binti Qais. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu selesai sholat, beliau duduk di mimbar beliau dan menceritakan suatu kisah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, telah menceritakan kepadaku Tamim ibn Aus Ad-Dari. Maka dari sinilah kita kenal bahwa Tamim ibn Aus Ad-Dari satu-satunya sahabat yang Rasulullah SAW meriwayatkan hadis atau cerita dari beliau. Maka beliau mengatakan Tamim bin Aus Ad-Dari adalah seorang Nasrani yang dulunya, ini mulai nih ceritanya Rasulullah SAW, pernah satu hari Tamim ibn Aus ini pergi berlayar. Ketika tengah perjalanan berlayar, ternyata sempat terombang-ambing oleh ombak yang sangat kencang selama kurang lebih 30 hari atau 1 bulan. Sampai akhirnya ya, Tamim ibn Aus Ad-Dari dengan rombongannya yang kurang lebih berjumlah 30 orang terdampar di satu pulau. Ya, setelah ombak yang sangat hebat tadi. Ketika terdampar di satu pulau, ya, mereka bertemu dengan satu makhluk yang disebut dengan jassasah. Maka para ulama menyebutkan jassasah ini suatu makhluk. Ya. Kenapa? Karena disebutkan bulunya sangat tebal, ya, sampai tidak bisa dibedakan mana bagian depannya, mana bagian belakangnya, saking tebal bulunya ini. Kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari dengan rombongannya kaget. Makhluk apa ini? Bentuknya gini amat. Semuanya bulu, dari ujung kepala ke ujung kaki, tertutup bulu lebat berwarna hitam, sampai nggak ketahuan mana bagian depan, mana bagian belakang. Maka makhluk ini menyebutkan, saya adalah jassasah. Ya, terus nanya, jassasah ini, gimana kok bisa sampai terdampar? Ceritakan kejadiannya oleh Tamim bin Aus Ad-Dari, ya, dan 30 orang yang sedang bersamanya ini. Kemudian, kata jassasah ini, makhluk ini, mengatakan, ada sesosok yang ingin bertemu dengan kalian dan ingin tanya-tanya dengan kalian. Pergilah ke satu tempat di sana. Ya, masih di dalam pulau tersebut. Maka Tamim ibn Aus Ad-Dari pergi bersama orang-orang menemui makhluk ini. Ternyata makhluk ini, ya, dengan kondisi badan yang sangat tinggi besar. Ya. Sampai Tamim bin Aus Ad-Dari dengan orang-orang yang sedang bersamanya ketakutan. Makhluk apa ini? Jangan-jangan ini setan. Ya. Maka orang ini atau makhluk ini nanya ke Tamim ibn Aus Ad-Dari dan rombongannya, kok bisa nyampe sini? Coba diceritain. Runtutannya sampai tadi ketemu jassasah, terus jassasah bilang ada yang pengen bertemu. Ya, akhirnya si makhluk ini dalam keadaan terbelenggu, ya, tangan dan kakinya. Maka makhluk ini bertanya kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari dan rombongannya dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kalian tahu pohon kurma yang ada di daerah Baisan? Apa di pohon itu sudah pada berbuah? Kata Tamim dan orang-orang dalam rombongannya, iya, kurma di daerah Baisan sudah berbuah. Kemudian sosok makhluk ini bilang, sekarang berbuah, tapi nggak lama lagi maka tidak akan berbuah lagi kurma yang ada di Baisan. Kemudian makhluk ini bertanya dengan pertanyaan berikutnya, bahwa apakah air di Danau Tiberia masih ada? Maka Tamim dan orang-orang bersama rombongannya mengatakan, iya, masih banyak air Danau Tiberia.
Maka makhluk ini bilang, sekarang ada airnya, nanti sebentar lagi akan mengering, akan kehabisan airnya. Kemudian bertanya lagi, pertanyaan berikutnya, kalian tahu tentang mata air Zabur? Gimana airnya? Masih dipakai untuk masyarakat sekitar, oleh masyarakat sekitar untuk bercocok tanam? Dijawab oleh Tamim bin Aus Ad-Dari dan rombongannya, iya masih. Kemudian makhluk ini bilang, nanti airnya nggak bakal ada dan orang-orang nggak bisa lagi cocok tanam dengan mata air Zabur tadi. Kemudian bertanya lagi, apakah sudah muncul di antara kalian seorang nabi yang buta huruf? Ya, kita tahu Nabi SAW buta huruf. Ya. Di antara hikmahnya, biar nggak disangka beliau mengarang Al-Quran. Ya. Gimana orang seorang yang buta huruf bisa mengarang Al-Quran? Apakah sudah ada nabi yang buta huruf? Sudah muncul? Iya, sudah muncul. Apakah dia diperangi sama orang-orang Arab? Iya, diperangi. Oke. Kemudian, apa akhirnya ada pengikutnya? Dan apakah para pengikutnya taat? Maka Tamim bin Aus Ad-Dari mengatakan, iya, ada pengikutnya dan pengikutnya sangat taat. Kemudian makhluk ini mengatakan, bagus. Memang beliau, ya seorang nabi ini, harus untuk ditaati dan lebih baik bagi mereka, yaitu orang-orang pengikutnya, memang harus mentaati nabi tersebut. Kemudian, ya, setelah bertanya tadi, makhluk ini mengatakan, saya adalah Masih, yaitu Dajjal. Jadi Tamim ibn Aus adalah sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal secara langsung. Jadi makhluk tadi yang bertanya-tanya tadi kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari adalah sosok Dajjal. Ya. Kemudian Tamim ibn Aus sampai situ ceritanya, akhirnya bisa kembali lagi ke kampung halamannya, kemudian juga akhirnya beriman kepada Rasulullah SAW di Madinah, dan beliau wafat di Palestina, ya, dan dikuburkan di Palestina, Tamim bin Aus Ad-Dari, ya, dan tetap berada di Madinah sampai zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Tamim bin Aus Ad-Dari ini menceritakan hadis ini atau kejadian ini, kejadian pertemuannya dia dengan Dajjal, pertanyaan-pertanyaan dia dengan Dajjal, ya, yaitu di antara ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat, ya, yang ditanyakan oleh Dajjal, ya, yaitu tidak berbuahnya pohon kurma di daerah Baisan, kemudian mengeringnya danau Tiberia, kemudian tidak adanya lagi mata air Zabur, kemudian diutusnya seorang nabi dari Jazirah Arab. Hal ini pun persis apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat tentang bagaimana sifat Dajjal, bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Ya, persis dengan apa yang dikemukakan oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari. Ya, makanya Tamim ibn Aus Ad-Dari menceritakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menceritakan lagi kepada para sahabatnya. Ya. Dan tadi ceritanya Dajjal tadi setelah bertanya itu mengatakan bahwa saya adalah Dajjal dan saya akan keluar, ya, selama 40 hari, tidak ada dari muka bumi ini yang tidak saya lewati. Seluruh muka bumi ini akan saya lalui, akan saya lewati. Ya. Kecuali Makkah dan Madinah, kata Dajjal. Kecuali Makkah dan Madinah. Sesungguhnya di kota Makkah dan Madinah itu, di sekelilingnya ada malaikat-malaikat yang menjaganya dengan pedang yang terhunus. Maka saya tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah sama sekali. Ini yang diceritakan oleh Dajjal kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari, dan Tamim bin Aus Ad-Dari cerita ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW cerita dengan cerita yang persis kepada para sahabat. Kemudian beliau mengatakan dengan tongkatnya, mengetuk-ngetukkannya ke bumi, ke tanah, mengatakan, innaha tabah, innaha tabah, innaha tabah. Ini adalah kota Madinah, ini adalah kota Madinah, ini adalah kota Madinah. Maka ini diantara keutamaan kota Al-Madinah Al-Munawwarah dan juga keutamaan kota Makkah Al-Mukarramah, bahwa dua kota suci ini dijaga oleh malaikat, dan Dajjal ketika keluarnya nanti tidak akan bisa masuk sama sekali kota Makkah dan Madinah, karena dikelilingi oleh para malaikat yang menjaganya. Jadi semua bagian dari muka bumi ini pasti dilalui oleh Dajjal, kecuali dua kota suci ini, ya. Dan adapun waliyadzubillah, nasallallahu salamah wal afiyah, orang-orang munafik di dalam kota Makkah dan Madinah, dengan sendirinya mereka akan keluar kota dan akan menjadi pengikut Dajjal, waliyadzubillah. Akan tetapi Dajjal tidak bisa masuk, dan orang-orang mukmin, ya, terjaga, terlindungi di dalam kota Makkah dan Al-Madinah. Maka hadis ini bercerita tentang kisah pertemuannya
Tamim bin Aus Ad-Dari dengan Dajjal yang tadi diriwayatkan oleh sahabat Fatimah binti Qais. Ya. Jadi ini adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Sempat kita sebutkan di pembahasan hadis Arba'in yang kedua tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Di antara tanda-tanda hari kiamat kan akan ada budak wanita yang melahirkan tuannya. Kemudian akan ada orang yang berlomba-lomba membangun gedung, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah di antara ciri-ciri hari kiamat. Banyak ciri-ciri hari kiamat yang hadisnya sahih. Di antara ciri-ciri hari kiamat ada juga yang hadisnya palsu. Ada juga yang hadisnya dhaif. Maka hati-hati dengan hadis-hadis palsu mengenai ciri-ciri hari kiamat. Hati-hati. Ya, kita juga mungkin sama-sama tahu beberapa waktu yang lalu, ya, di bulan Ramadan ini sempat banyak orang yang cemas dengan hadis palsu tersebut. Hati-hati ya dengan menyebarkan hadis palsu. Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman. Ini perkara yang penting, bukan perkara remeh. Ya, perkara rukun iman. Akan tetapi hati-hati meriwayatkannya nggak boleh dengan hadis palsu. Kita mengingatkan manusia dengan mengingatkan umat dengan pembahasan-pembahasan, ya, baik itu tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang ibadah, tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Tidak harus dengan satu aja orang ditakut-takuti dengan hari kiamat, tapi tidak diingatkan dengan pentingnya tauhid untuk mempersiapkan bekal hari kiamat nanti. Tidak sering diingatkan tentang hal-hal yang lebih urgent lainnya, menjaga sholat dan lain sebagainya. Sampai orang ketakutannya, ada yang sampai ketakutan yang berlebihan. Ini hati-hati. Ya, kita penting, bukan meremehkan ilmu hari kiamat, penting kita membahas tentang ciri-ciri hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Apa aja tanda-tanda yang kecil, ya, sugro, kemudian yang kubro. Apa yang harus kita persiapkan menuju hari kiamat nanti. Karena hari kiamat pasti terjadi, tapi belum tentu kita mengalami hari kiamat tadi. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan. Baik kita ketemu atau enggak. Kenapa? Yang pasti kita akan menemui yang namanya hari pembalasan. Ya. Baik itu amal baik ataupun amal buruk. Nah, maka hadis, ya, tentang hari kiamat tadi kita sebutkan banyak. Ada yang bersifat hadisnya sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Ya. Di antara hadis yang sahih, ada jelas hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Di antara hadis yang mutawatir adalah hadis tentang Dajjal. Ya. Hadis tentang Dajjal rata-rata hadisnya hadis mutawatir. Ya. Bahkan yang mengherankan, ada juga orang yang menafsirkan Dajjal itu dengan kemajuan teknologi, bukan dengan sesosok makhluk. Yang ini tentunya menyelisihi dalil-dalil yang sahih. Ya. Dalil-dalil yang sahih, Dajjal bukan dengan kemajuan teknologi, tapi dengan adanya sesosok makhluk. Ya, sebagaimana Tamim bin Aus Ad-Dari bertemu, dan kita tahu sifat-sifat Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Itu berkaitan dengan tadi ya kita sebutkan tentang Tamim bin Aus Ad-Dari dan juga tentang kejadian yang menimpa atau dialami oleh beliau bertemu dengan Jasasah dan Dajjal tadi. Baik. Hadis yang sedang bersama kita yaitu ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkannya sampai diulang-ulang 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat, agama ini nasihat, agama ini nasihat. Ya. Dan para sahabat otomatis ya refleks nanya, untuk siapa ya Rasulullah? Maka ini sekali lagi adalah bentuk metode pengajaran Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kalau langsung beliau mengatakan bahwa kita harus begini. Ya. Ad-dinun nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin wa ammatihi. Selesai. Enggak, tapi beliau menyebutkan, bahkan disebutkannya 3 kali. Sampai para sahabat penasaran. Apa sih yang dimaksud? Dari penasaran ini akhirnya timbul tadi kan pertanyaan. Dari pertanyaan timbul jawaban. Rasulullah mengatakan nasihat itu maksudnya apa dan untuk siapa. Nah, dengan hal yang seperti ini maka akan tersimpan dengan baik di memorinya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, jadi ini salah satu juga metode pengajaran baginda alaihi salatu wassalam. Ya, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Ini menunjukkan bahwa agama yaitu nasihat. Sebagaimana hadis kita tahu yang menyebutkan al-hajju arafah. Haji adalah Arafah. Maka ketika orang tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Walaupun dia tawaf, walaupun dia sa'i, walaupun dia mabit, dan lain sebagainya. Kenapa? Haji adalah Arafah. Maka nasihat. Agama adalah ya dengan tidak ada yang namanya saling menasehati
maka agama ini tidak bisa berjalan. Kemudian ad-din ya, dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada yang bermakna pembalasan, ada yang bermakna agama. Yang bermakna pembalasan, hadis yang atau ayat yang kita tahu ya dalam surat Al-Fatihah. Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Yaumiddin, di sini dinnya diartikan pembalasan. Akan tapi makna din yang kedua adalah agama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang kita sering sebutkan, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Maka dalam hadis yang ketujuh ini, din yang dimaksud adalah yang bermakna agama, bukan yang bermakna pembalasan. Ya. Agama adalah nasihat. Nah, nasihat ya yang disampaikan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya, dari satu orang ke orang lainnya, ya, pada asalnya hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, kalau ada kemungkinan udah ada satu yang mengingatkan, maka sudah cukup. Ada orang yang menasihati, maka sudah cukup. Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Akan tetapi nasihat bisa berubah hukumnya menjadi fardu ain. Kapan? Ketika ada orang yang meminta kepada kita nasihat. Misalkan ada teman datang, nasihatin gue dong. Kasih tahu dong, gue tuh harus ngapain? Gue tuh pengen introspeksi, pengen berubah lebih baik. Lu kan teman dekat gue. Coba dong kasih tahu apa aja sih yang harus gue ubah. Misalkan seperti itu ya. Maka ini adalah teman kita sedang meminta nasihat kepada kita. Maka ini termasuk ke dalam hadis hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Di antaranya izastan sahaka fansahu. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat. Tambahan PR buat pekan depan. Coba dicari hak muslim kepada muslim yang lain ada berapa? Ya. Ada berapa hak muslim di antara muslim yang lain kepada muslim yang lain? Ada berapa? Dan sebutkan apa aja. Ini udah satu kita sebutkan. Ini PR ya buat pekan depan. PR buat pekan depan. Dijawabnya pekan depan. Semua harus tahu. Ya, ada berapa dan apa aja. Salah satunya ini. Kalau ada yang minta nasihat, maka wajib. Wajib. Nggak boleh nggak. Harus kita kasih dia nasihat. Minimalnya, takwalah kita kepada Allah. Ya, bagusnya kita kasih tahu. Ya, karena al-muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim cerminan bagi muslim yang lain. Kita nggak bisa ngelihat diri kita sendiri. Kita ngerasanya mungkin kita lempeng-lempeng aja, bagus-bagus aja. Bahkan mungkin kita ngerasa udah jadi orang yang perfect. Tapi belum tentu ya, orang lain kan melihat pribadi kita. Maka kita minta, nasihatin dong, apa yang harus kita lakukan, terutama orang-orang terdekat kita ya, sahabat kita, teman dekat kita, atau pasangan kita. Ya. Maka kita meminta nasihat kepada mereka. Dan ketika kita dimintai nasihat, maka hukumnya wajib untuk kita memberikan nasihat itu. Baik. Kemudian di antara adab ya, ketika kita memberikan nasihat, tentunya tidak menasehati orang di depan orang banyak. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri pernah memiliki syair ya, yang maknanya jangan nasihati aku depan orang banyak. Kalau kamu nasihatin aku depan orang banyak, jangan salahin aku nggak bakalan dengerin nasihat kamu sama sekali. Maknanya kurang lebih seperti itu. Ini syair perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa? Tabiatnya manusia nggak mau aibnya diumbar depan banyak orang. Kita tahu, mungkin kita salah. Kita tahu, kita punya kesalahan yang harus kita koreksi, harus kita benahi, harus kita perbaiki. Tapi kita pasti tabiat manusia nggak senang. Lu tuh kayak gini amat sih, gini diomonginnya di depan teman-teman yang lain. Yang ada kita mungkin rasa ego kita akan muncul, rasa emosi kita akan keluar, kita akan ngebela diri, ngebela kesalahan kita. Dan ini terkadang bukan murni kesalahan kita, tapi bisa jadi kesalahan yang menasehati. Maka kita ketika ingin menasehati seorang, disunahkan, ya, bukan disunahkan, adabnya, ya, ini lebih-lebih dari sunnah ya, adabnya yaitu kita menasehatinya empat mata. Bentar deh, gue mau ngomong. Maaf ya, tadi kayaknya sikap lo tuh kurang pas deh, soalnya gini. Nah, kita dengan hikmah kasih tahu kayak gini, ngomong empat mata berdua, insya Allah Ta'ala, yang seperti ini dari hati ke hati akan lebih diterima. Ya, dibanding kita ngomong langsung depan banyak orang, ya otomatis dia juga bakal ngebela kesalahannya.
Jangan sampai kita menjadi penyebab orang ngebela kesalahannya, bertahan di atas kesalahan untuk menjaga gengsi dan egonya dia. Makanya kita pun sebagai yang memberikan nasihat harus melihat situasi dan kondisi sekitar kita. Karena kita pun kalau ada di posisi itu, tentunya kita nggak mau dinasehati depan orang lain. Maka ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahkan pernah mengatakan mengenai komentar beliau tentang surat Al-Asr. Kata beliau, rahimahullah, "Lau ma anzalallah illa hadhihi surah lakafatkum." Kata Imam Syafi'i, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak menurunkan dalam Al-Qur'an ini kecuali surat Al-Asr aja, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah enggak menurunkan dalam Al-Qur'an kecuali surat ini, udah cukup. Ya, saking pentingnya ayat ini mencangkup poin-poin penting dalam agama Islam. Ya, tentang pentingnya waktu. Kemudian orang-orang sebenarnya hakikatnya merugi kecuali apa? Yang beriman. Kemudian beramal soleh dan tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Saling menasehati di antara kalian, di antara mereka, di antara orang-orang yang beriman dalam masalah hak dan juga dalam masalah kesabaran. Ya, kalau ada orang yang lagi tertimpa musibah, kita coba tenangin, kita coba nasihatin. Ada orang yang juga nggak ditimpa musibah, orang ditimpa mendapatkan kenikmatan, kita nasihatkan, kita ingatkan tentang zakatnya, jangan lupa, ya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang memang bermanfaat. Ya. Ini termaktub dan tercangkup dalam surat Al-Asr tadi. Nah, dan ini pentingnya nasihat. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, membenci sebagian dari Bani Israel karena mereka nggak ada yang namanya saling menasihati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah mengatakan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Kata Allah, mereka nih orang-orang Bani Israel nggak biasa mengingkari kemungkaran yang ada. Labi'sa ma kanu yaf'alun, sejelek-jelek, seburuk-buruk perbuatan yang mereka lakukan. Ya, Allah mencap seburuk-buruk perbuatan adalah nggak adanya saling menasehati. Ya udah, dia ini bukan gue ini, biarin. Ya udah, dosa-dosa dia ini kenapa sih ngurusin banget hidup orang, ngurusin banget sih dosa orang. Ya udah, yang penting nggak ngerugiin orang lain. Ya terkadang seolah-olah kalimatnya hak, waliyadzubillah, padahal kebatilan. Kita bukan ngurusin hidup orang lain, yang justru karena kita peduli. Tentunya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang beradab. Sebagian orang mengatakan ya beberapa kesalahan dengan atas nama ham dan lain sebagainya. Terus ini ngurusin amat hidup orang lain, atau dia nggak ngerugiin kita ini. Kalau itu perbuatan yang mungkar, yang kena azab, kalau Allah turunkan azab, bukan dia doang, kita juga. Waliyadzubillah. Ya. Kenapa? Kalau dalam hadis Aisyah juga disebutkan ya, kalau Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, afanahliku wa fina salihun, ya Rasulullah, mungkin nggak kita ini tertimpa musibah, tertimpa azab, celaka, dan di antara kita ada orang-orang soleh? Kata beliau, na'am. Ya mungkin, idza kathural khabath. Iya, kalau udah kemaksiatan merajalela. Bukan sekedar kemaksiatan merajalela. Kemaksiatan merajalela, terus orang-orang soleh cuek aja. Yang penting saya ibadah. Yang penting saya nggak ikut-ikutan maksiat tersebut. Ya udah, itu mah urusan mereka. Saya nggak ikut-ikutan. Nah, ini mungkin berdasarkan hadis Aisyah tadi. Mungkinkah kita diazab sedangkan ada orang soleh? Nabi SAW, iya mungkin. Kenapa? Karena tadi, waliyadzubillah, jangan sampai kita seperti Bani Israel yang Allah cap sejelek-jeleknya amalan. Dengan apa? La yatanahawna an munkar. Kalau ada kemungkaran, bodoh amat. Yang penting bukan gua. Yang penting gua nggak ngelakuin. Ya. Tentunya kita harus mengingkari kemungkaran. Dengan cara yang hikmah. Ya, bukan dengan cara yang anarkis. Bukan dengan cara yang tidak hikmah. Bukan dengan cara seolah-olah kita menjadi orang yang paling benar. Enggak. Tapi ya, kita harus bisa mengingkari kemungkaran sebisa mungkin. Ya, dengan nasihat, ya, dengan tulisan, dengan kita chat orangnya, kita kenal, kita bisa semampu kita sebisa mungkin. Ya, jangan sampai punya pemikiran waliyadzubillah, apalagi terdoktrin dengan pemahaman ham yang di luar batas. HAM penting, hak asasi manusia perlu dijaga, tapi ada batasan-batasan syariat yang tentunya derajatnya jauh lebih tinggi dari yang namanya HAM. Jangan mengatasnamakan HAM, orang ya udah bebas, terserah dia mau transgender, dia mau ngapain, terserah dia. Nggak gitu. Ya. Selama kita bisa nasihati. Dan ini adalah
berdirinya agama ini dengan nasihat. Dan nasihat itu nggak harus ya orang yang menasehati, orang yang mendakwahkan, itu dia udah bisa melakukan semuanya. Walaupun memang bahaya ya, waliyadzubillah, jangan sampai ketika kita menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar, kita sendiri nggak melakukan yang ma'ruf itu, atau melarang yang mungkar itu. Tapi itu bukan syarat. Namanya manusia, kita mungkin salah. Ya. Tapi setidaknya kita berusaha untuk mengerjakan yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar. Dan kita harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Tanpa harus nunggu kita jadi orang soleh dulu, kita udah benar-benar jadi orang baik. Ya. Tapi setidaknya kita tahu itu tuh salah, dan kita nggak ngebela bahwa itu tuh benar dengan syubhat-syubhat yang ada ya. Bagaimana kita seperti jelaskan di hadis yang ke-6 ya. Jangan sampai ngebela suatu kesalahan dengan syubhat-syubhat yang ada. Ini kesalahan, kita nasihati. Walaupun bisa jadi kita sendiri belum tentu sudah meninggalkannya 100%. Tapi kita juga lagi dalam proses meninggalkan kekeliruan atau kesalahan atau syubhat tersebut. Tapi kita bisa menasihati yang lain. Jadi syarat menasihati itu nggak harus kitanya udah benar-benar meninggalkan. Kalau kayak gitu, nggak bakal ada orang yang berani nasihat. Nggak akan ada di dunia ini yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena semua orang takut dosa. Nggak, saya sendiri aja belum jadi orang benar. Saya sendiri aja kadang masih terjerumus ke dalam kesalahan tersebut. Setidaknya kita bisa menasihati dan amar ma'ruf nahi mungkar tentunya dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara yang anarkis. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lillahi, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya nasihat untuk Allah, bukan kita menasihati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para ulama menyebutkan bahwa nasihat untuk Allah yaitu kita beramal ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Qur'an ya, Allah menyebutkan wa ma qadarullah haqqa qadri. Di antara manusia banyak yang tidak menunaikan hak-hak Allah sebagaimana mestinya. Ya, banyak hak Allah yang kita sepelekan, banyak yang hak Allah yang kadang tidak kita tunaikan. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena sebagaimanapun kita berusaha beramal soleh, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita ganjaran surga ketika kita ikhlas, kita bertauhid, kita menjauhi syirik, kita beramal soleh. Tapi sebanyak amal soleh itu tidak akan bisa membayar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kenikmatannya abadi, yang kenikmatannya luar biasa. Bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa hal tersebut adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Makanya nggak heran ada seorang wanita pezina ngasih minum anjing, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena rahmat Allah. Kalau karena amalan itu nggak bakal bisa setara dengan surganya Allah. Ngasih minum anjing setara dengan kenikmatan abadi surganya Allah. Tapi perempuan ini ikhlas. Perempuan ini karena itu, ya, sekecil apapun amalan, kata para ulama, kita nggak tahu, bisa jadi amalan tersebut yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah, yang mengundang rahmatnya Allah. Allah ridho kepada kita, Allah rahmati kita, Allah ampuni dosa. Ya, selama seorang tidak berbuat kesyirikan. Ya, makanya kita tahu dalam ayat yang ma'ruf Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Kalau dia beriman, dia tidak berbuat syirik, amalannya sedikit, bisa jadi yang sedikit itu mengantarkan dia kepada surga. Makanya pernah kita sebutkan ya pada beberapa pertemuan yang lalu, beda antara ketika Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Dan juga dengan ayat Allah, bukan ayat Allah, kalau kita maknai dengan masukkanlah diri kalian ke dalam surga. Karena orang yang masuk surga bisa jadi pernah nyicipin neraka, waliyadzubillah. Maka Allah pengen kita nggak nyicipin neraka. Kalau nggak nyicipin neraka, otomatis masuk surga. Pasti. Karena kita sebutkan juga, nggak ada tempat di tengah-tengah. Nggak surga, nggak neraka. Kalau nggak surga, ya pasti neraka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita terhindar dari siksa api neraka ini dengan apa? Dengan beramal soleh. Yang mana amal soleh tadi mengundang rahmat Allah. Maka ini diantara nasihat, makna nasihat kepada Allah, beramal soleh. Dan diantara amal soleh yang paling agung dan paling mulia adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita menjauhi segala macam larangan-larangan Allah. Segala macam kemaksiatan-kemaksiatan. Dosa-dosa besar. Ya, terutama dosa yang paling besar adalah syirik. Maka ketika seorang benar-benar merealisasikan kehidupannya di atas tauhid, menjauhi syirik, plus ditambah amal-amalan soleh, menjalankan perintah Allah, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia sudah melaksanakan makna dari nasihat untuk Allah, yaitu
ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentunya amal-amal soleh tadi tidak sempurna kalau tidak dilengkapi dengan ikhlas. Ya, percuma amalnya soleh sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tapi kalau tidak ikhlas. Kemudian yang kedua adalah kitab. Maksud dari kitab adalah yaitu Al-Quranul Karim. Kita menunaikan hak-hak Al-Quran, menjalankan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian kita membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, belajar tajwidnya, belajar makharijul hurufnya, bagaimana membaca alif, bagaimana membaca ba, ta, sa, dan seterusnya, bagaimana hukum-hukum tajwidnya, izharnya, ikhfa'nya, idghamnya, iqlabnya, matnya, dan seterusnya. Ini termasuk haknya Al-Quran. Ini termasuk bagaimana kita merealisasikan nasihat yang untuk Al-Quran. Yaitu dengan tadi mempelajari tajwidnya, tahsinnya, membacanya, mentadaburinya. Dan ini penting nasihat untuk kita semuanya, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Masya Allah, Ramadan ini semangat, orang baca harus khatam, pengen sehari baca sejuz minimal, ada yang bisa 2 juz, 3 juz, dan seterusnya. Beres bulan Ramadan, udah. Ramadan bagus, betul, amalan untuk kita beramal. Ya. Tamim Ibn Aus Ad-Dari, ya, sahabat yang sedang bersama kita pun, disebutkan dalam beberapa riwayat, sehari bisa 7 kali khatam Al-Quran. Ya. Ustaz, bagaimana kalau ada hadis yang menyebutkan nggak pantas sebenarnya, kurang pas kalau dalam sehari Al-Quran itu dikhatamkan di bawah 3 hari. Para ulama menjelaskan, iya, di bawah 3 hari itu kurang pas. Harusnya setidaknya 3 hari, ya, paling cepat itu 3 hari kita khatam. Ya, jangan sampai di bawah 3 hari. Tapi Imam Syafi'i pernah menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam sehari. Dalam satu sholatnya beliau menghatamkan Al-Quran. Ini kata para ulama, yang seperti ini biasanya dilakukan di tempat mulia atau di bulan mulia. Kalau kita lagi ada di Mekah, di Madinah, bagi selain penduduknya, maka ini kesempatan. Berada di tempat mulia, banyakin amal soleh. Al-Quran sehari khatam, bagus. Walaupun di bawah 3 hari, nggak jadi masalah. Kemudian dalam bulan Ramadan, sehari bisa khatam Al-Quran, nggak masalah. 2 hari bisa khatam Al-Quran, bagus. Ya. Tapi kalau di selain waktu yang mulia dan tempat yang mulia, normalnya jangan sampai di bawah 3 hari. Ini maksud dari hadis tadi. Nah, maka di antara nasihat dengan Al-Quran adalah mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Akan tapi di sini perlu ada poin yang sangat penting. Yaitu bagaimana kita berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hukum-hukum Allah adalah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. Bentar dulu. Pentingnya di sini bukan sekedar membaca, oh, nggak berhukum dengan hukum Allah, nggak berhukum dengan Al-Quran, maka orang kafir. Enggak. Pentingnya di sini tadabbur. Pentingnya di sini thalabul ilmi. Pentingnya di sini memaknai makna ayat Al-Quran ini. Kenapa? Banyak banget orang kena syubhat, ya, memaknai ayat ini, oh, harus mengamalkan hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ayat ini, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir. Waliyadzubillah. Akhirnya ada pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran-pemikiran teroris, waliyadzubillah. Indonesia nggak berhukum dengan syariat Islam, maka Indonesia negara kafir. Auzubillah. Oh, orang kerja ya jadi PNS di pemerintahan Indonesia, padahal pemerintahannya tidak melaksanakan syariat Islam. Berarti menjadi PNS hukumnya haram. Ada nggak orang kayak gini? Ada. Waliyadzubillah. Ada. Ya. Boleh kita memberontak kepada pemerintah. Boleh kita melawan pemerintah kita. Kenapa? Karena nggak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian boleh kita ngebom di sana-sini. Karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nggak seperti itu ya. Waliyadzubillah. Maka kita harus memaknai ayat ini dengan pemahaman yang benar. Pemahaman para salafus saleh, pemahaman para ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ketika menafsirkan ayat ini, dan kita tahu Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang paling paham dengan ilmu tafsir. Abdullah bin Abbas mengatakan, kufrun duna kufrin.
Maksudnya adalah kufur kecil. Kenapa? Kita lihat konteks ayat ini, ada ayat-ayat lainnya yang berderetan dengan ayat ini. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia orang zalim. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia orang fasik. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kata Abdullah bin Abbas, zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin, kufrun duna kufrin. Maksudnya apa? Selama orang meyakini, ya, dengan keyakinannya, dengan imannya, dengan akidahnya, bahwa hukum yang paling benar adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hukum yang lebih relevan di setiap tempat dan di setiap zaman selain hukum Allah. Dia meyakini itu, tapi dia berhukum dengan hukum undang-undang. Dia bukan orang kafir. Dia dosa karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Akan tetapi, dia bukan orang kafir. Tapi kalau dia meyakini undang-undang ini yang jadi patokan, maka undang-undang adalah yang paling benar. Al-Quran udah nggak pas lagi untuk jadi hukum bagi zaman sekarang. Hukum dan peraturan 1400 tahun yang lalu, masa mau disamain sama tahun sekarang? Ini yang seperti ini baru bisa terjerumus waliyadzubillah ke dalam kekufuran. Kenapa? Dia meyakini ada hukum lain yang lebih bagus, yang lebih baik dari hukum Allah. Yang seperti ini benar-benar bisa jatuh ke dalam kekufuran. Tapi kalau dia masih meyakini hukum Allah yang paling benar, kita tahu hukum Islam yang paling benar. Cuman kita susah menerapkannya di negara kita. Kita belum bisa menerapkannya. Yang seperti ini orang tidak dikatakan kufur. Apalagi kita bukan yang sebagai memegang kebijakan, kita tidak berdosa. Ya. Kita ya memang adanya di sistem yang seperti ini, udah kita jalani. Sambil kita yakini bahwa hukum Allah yang paling benar. Dan hati-hati, Indonesia, ya, negara tercinta kita, sudah banyak melakukan hukum-hukum syariat Islam sebenarnya. Ya, setidaknya, ya, dalam hukum-hukum syariat Islam itu terbagi menjadi beberapa perkara. Yang pertama, yang berkaitan dengan ahwal syakhsiyah, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum kekeluargaan. Ya. Ya. Atau yang pertama dulu ibadah. Yang berkaitan dengan ibadah. Alhamdulillah, di negara kita yang namanya ibadah didukung. Ya. Maksudnya nggak ada yang namanya orang nggak boleh sholat. Beda ya sekarang kalau lagi pandemi. Pada asalnya, kalau misalkan nggak ada pandemi seperti ini, orang silahkan sholat. Azan, ya silahkan azan, dan lain sebagainya. Hukum ibadah berjalan. Haji difasilitasi, ada dirjen hajinya khusus. Umroh difasilitasi, ada. Kemudian, setelah ibadah, tadi ahwal syakhsiyah yang berkaitan dengan kekeluargaan. Ada khusus pengadilan agama yang mengatur hukum perceraian secara agama Islam. Ada yang namanya KUA, nikah secara agama Islam. Kemudian ada yang namanya di pengadilan masalah perwarisan secara agama Islam. Ada hakim-hakim yang berhukum dengan hukum Islam ini. Sudah dua perkara. Kemudian tentang masalah ekonomi. Ya, walaupun Indonesia masih banyak riba yang tersebar, setidaknya masih ada yang namanya bank-bank Islam. Walaupun tidak murni 100% Islam, tapi masih tidak dilarang ya praktek-praktek bank-bank atau perbankan ataupun lembaga keuangan yang memang anti riba. Alhamdulillah berjalan, kemudian mendapatkan izin, memiliki surat izin dan legal di negara kita. Kemudian kriminalitas. Kriminal ya di Indonesia, misalkan apa dalam syariat Islam? Zina dikatakan suatu kemaksiatan, suatu kriminal. Di Indonesia itu pun dikatakan kriminal. Minum khamar ya sama. Di kita pun hal yang sama. Mencuri sama dan lain sebagainya. Setidaknya kalau tadi udah ada 4 poin. Poin yang kelima, hukuman. Hukuman ini yang sedikit atau yang berbeda. Hukuman bagi orang yang berzina dalam agama Islam, rajam ataupun cambuk. Hukuman bagi yang mencuri adalah potong tangan. Dan hukuman-hukuman yang lainnya. Hukuman yang ada dalam syariat Islam. Di Indonesia, yang berbeda setidaknya di hukuman. Tangan tidak dicambuk. Kalau kita bagi 5 hal ibadah, kemudian yang berikutnya adalah tadi masalah kekeluargaan, kemudian masalah ekonomi, kemudian masalah kriminal, kemudian masalah hukuman. 5 hal. Kalau kita bagi 20%, ya, ada 100%. Setidaknya di Indonesia, Masya Allah, hampir 80% syariat Islam ini jalan. Ya. Masalah ibadah, masalah kekeluargaan, masalah
ekonomi, kemudian tadi masalah suatu kemaksiatan yang dianggap oleh syariat kita adalah suatu kesalahan, suatu kriminal dianggap kriminal. Yang berbeda setidaknya dalam pelaksanaan hukuman. Bukan hukuman cambuk, bukan hukuman potong tangan, tapi hukuman penjara. Setidaknya yang namanya 80%, bahkan lebih dari 80%. Masa mau kita bilang negara Indonesia adalah negara kafir? Ya, Indonesia tidak berdasarkan asasnya. Kalau di Arab Saudi, jelas. Asas negara ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau di sini, Masya Allah, undang-undang berdasarkan firman Allah dalam surat ini, berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari ini, maka undang-undang menyatakan demikian. Makanya di sini yang namanya hakim, yang namanya pengacara itu wajib alumni fakultas syariah, nggak boleh nggak, harus fakultas syariah, karena dia harus belajar tentang masalah fikih, harus belajar tentang masalah usul fikih. Yang jadi kitab pedoman bagi para hakim dan pengacara adalah kitab fikih mazhab Hambali. Maka wajib seorang hakim jurusannya harus fikih, harus usul fikih, nggak bisa enggak. Kenapa? Karena yang memang jadi dasar hukum di negara ini, misalnya di Arab Saudi adalah syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Memang di Indonesia bukan menjadikan secara Al-Quran dan Sunnah syariat Islam sebagai landasan pokok negara. Kita kan Pancasila, UUD 45 dan selain. Nah, tapi setidaknya hukum-hukum syariat Islam berjalan di negara kita, alhamdulillah. Maka jangan sampai kita waliyadzubillah kena syubhat, gampang memvonis, Indonesia negara kafir. Ya udah, hukumnya aja kayak gini. Ya, jangan sembarangan kena vonis seperti ini, dan juga jangan juga kena syubhat. Tadi syubhat yang pertama ya, syubhat main mengkafirkan aja. Tadi firman Allah, gak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Dan juga jangan sampai kena syubhatnya orang-orang liberal. Udah nggak pantas hukum 1400 tahun yang lalu dipakai di tanah Jazirah Arab yang padang pasir, kemudian dipakai di era modern 2020. Ini pun syubhat. Yang kita yakini, harus kita imani, akidah kita, hukum Allah adalah hukum yang terbaik dimanapun dan kapanpun. Selebihnya kalau misalkan di Indonesia, kita bukan yang memegang kebijakan tentang hukum. Kita nggak bisa main ganti gitu aja UUD 45 Pancasila. Ya, kita Indonesia negara maju. Tapi setidaknya kita tetap meyakini ini, walaupun prakteknya kita belum bisa 100% menjalankan syariat Islam dan hukum Allah. Setidaknya kita pun kalau terpaksa, ya ada beberapa hal yang memang di situ udah kewajiban bayar pajak, mau nggak mau gimana, tapi kewajiban pajak nggak boleh dalam Islam. Tapi ini nggak mau, kita tetap mengingkarinya, tapi ya udah, ini untuk maslahat dan lain sebagainya. Apalagi ini ada pembahasan yang khusus ya. Intinya kita mengimani bahwa syariat Allah yang paling benar, hukum Allah dalam Al-Quran dan hukum Rasulullah SAW dalam hadis adalah yang benar, cocok di sebuah tempat dan zaman. Walaupun belum bisa kita praktekkan 100%. Kalaupun ada kemungkaran yang harus kita lakukan, ya dengan terpaksa tetap kita mengingkarinya dengan hati dan kita mengimani bahwa hukum Allah adalah yang paling benar. Ya. Maka itu diantara nasihat kepada kitab Allah. Kemudian untuk Rasul, ya sebagaimana kita sebutkan definisi dari iman kepada Rasul SAW, yaitu apa? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau sampaikan. Kemudian apa? Ta'atuhu fima amar, mentaati semua yang beliau perintahkan. Kemudian juga apa? Wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi seluruh larangan-larangan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Pernah kita jelaskan bagaimana pentingnya kita beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga ikhlas. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Imran apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakan, barang siapa jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dengan sunnah-sunnah beliau yang sangat-sangat banyak, ya tentunya sunnah dari hadis-hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan, kemudian juga dengan amalan yang ikhlas. Ya. Karena kita pernah sebutkan di antara tafsir surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah ingin menguji kalian dengan amalan terbaik. Amalan terbaik bukan yang paling banyak, tapi yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga paling ikhlas. Ya. Kemudian yang berikutnya, wali a'immatul muslimin. Ini nasihat untuk pemimpin. Ini juga penting. A'immah muslimin. Siapa sih definisi a'immah muslimin? A'immatul muslimin, kata para ulama, terbagi menjadi dua. A'immah, makna yang pertama adalah ulama. Makna yang kedua adalah umar. Maka a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin adalah ulama dan pemimpin pemerintahan. Ulama yang memimpin kita adalah masalah agama.
menjadi patokan kita, rujukan kita dalam masalah beragama kita. Adapun pemimpin secara struktural di pemerintahan adalah pemimpin kita dalam masalah dunia. Maka nasihat juga berlaku untuk para pemimpin, baik ulama ataupun pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa di pemerintahan kita yang sah. Maka makna dengan nasihat kepada ulama yaitu kita bagaimana menghormati ulama, ya, menghargai hak-hak mereka, ya. Tidak serta-merta menggibahi ulama, menyebutkan aib-aib ulama, ya, kemudian main pentahdir-tahdir ulama dan sebagainya, kecuali memang yang di situ ada letak kesalahannya, dan kesalahannya memang sangat fatal, terutama berkaitan dengan akidah. Memang ini harus kita peringatkan kaum muslimin, ya. Dan tentunya juga kita harusnya bisa menasehati si ustadz tersebut, ya. Ustadz Afwan ini kayaknya ada kesalahan, menasehatinya juga dengan cara yang baik, dengan cara empat mata di SMS dan sebagainya. Kalau masih terus-terusannya yang sudah dinasehati, maka ini termasuk Allah alam sebutkan para ulama gibah yang dibolehkan, karena madarat dia banyak, dia nyebarin syubhat buat umat. Maka kita pun harus membantah, ya, harus membantahnya, karena ini sudah terlewat batas. Tapi ada tahapan-tahapan yang nggak langsung main tahdir, ya. Sebagaimanapun kalau memang dia memang ulama benar, ya, karena banyak orang yang mengaku ulama ataupun dianggap ulama padahal bukan ulama. Ya, ma'ruf di Indonesia ada dianggap ulama, dianggap ahli tafsir, akan tapi mengatakan hijab nggak wajib, anak-anaknya nggak pakai hijab, ya. Mengatakan Rasulullah SAW nggak dijamin masuk surga. Ini yang seperti ini hati-hati, ya. Sebagaimanapun ilmunya, bagaimana bisa mengingkari firman Allah dalam surat An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59 bahwa sepakat ulama bahwa hijab itu wajib, terlepas dari cadar wajib atau sunnah, ya. Bukan sekedar pakaian kehormatan. Yang seperti ini para ulama menjelaskan boleh kita ingatkan manusia. Kenapa? Jangan sampai kena syubhat-syubhat lain. Nah, tapi kalau misalkan hal-hal yang lainnya, ya kita tentunya dengan cara adab, ya. Secara umum, kalau misalkan Ustaz, kayaknya kemarin ada yang salah. Itu masalah perbedaan pendapat, ya. Ada beberapa Ustaz yang mengatakan, misalkan, kita kasih contoh, ya. Kemarin pembahasan mengazankan bayi. Mengazankan bayi, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Ya kita nggak usah ngeyel-ngeyelan. Ya, karena ini perbedaan pendapat yang mu'tabar, ya. Perbedaan pendapat nggak semuanya dianggap, ya. Ada perbedaan pendapat yang memang ulama mengatakan ini sama sekali bukan perbedaan pendapat yang dianggap di kalangan para ulama. Tapi ada perbedaan pendapat yang dianggap. Mau beres i'tidal, ada yang mengatakan begini, ada ketika tahiyat yang menggerakkan, nggak menggerakkan. Ini perbedaan pendapat yang terjadi, nggak usah saling menyalahkan, ya. Ini diantara kita menjaga adab. Oh, kita meyakini bahwa ketika kita menjadi makmum, kita harus membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Tapi ada ustadz lain yang mengatakan kalau jadi makmum nggak usah baca Al-Fatihah. Ya, ini perbedaan pendapat. Nggak usah kita salah-salahin. Itu ustadz ngaco, masa nggak usah bilang baca Al-Fatihah dalam sholat. Ya gitu. Karena ini ada perbedaan pendapat. Ini maksudnya diantara adab-adab yang harus kita jaga kepada para ulama. Adapun kepada pemimpin, diantaranya kita tidak menyebarkan aib-aib. Kita tidak memberontaknya. Ya. Dan juga Rasulullah SAW mewanti-wanti dalam masalah ini. Bahkan Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Sahih Muslim, ya, beliau punya kitab kamil. Kitab secara resmi akan maksudnya kitab ini pembahasan, ya, atau bab. Ya. Tapi kalau bab itu lingkupnya lebih kecil. Tapi kalau kitab lingkupnya lebih besar. Jadi Imam Muslim dalam kitab Sahihnya ada kitab Toharoh, semua. Kitab sholat, semua zakat dan sebagainya. Beliau sampai menjadikan satu judul dengan Kitabul Imarah tentang masalah kepemimpinan. Isinya hadis tentang wajib taat sama pemimpin. Banyak banget hadisnya dalam Sahih Muslim. Makanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat kepada pemimpin. Kayaknya, ya, para ulama banyak menyebutkan di antara banyak orang yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tidak taatnya kepada pemimpin dan mengatakan bolehnya memberontak kepada pemimpin. Maka keamanan dan stabilnya suatu negara juga dipengaruhi dengan bagaimana kita taat kepada pemimpin. Selama hal itu ma'ruf, ya, hal tersebut tidak menyalahi syariat, maka kita wajib taat. Ketika hal itu tidak sesuai dengan syariat, bertentangan dengan syariat, menyalahi syariat, baru boleh kita tidak taati. Tapi selama hal itu adalah sesuai dengan syariat atau hal yang mubah, maka wajib kita taati. Makanya Nabi SAW mengatakan isma wa ati wa in akhadha malak wa daraba. Dengerin, taatin, walaupun kamu dipukulin, walaupun harta kamu dirampas, diambil.
Ini bukti bahwa kita wajib taat kepada pemimpin. Sekalipun zolim, iya sekalipun zolim. Dalam hadis ini, kalaupun kamu digebukin, kalaupun harta kamu dirampas, tetap wajib taat. Selama tidak dalam hal kemaksiatan. Hajjaj di zaman sahabat, ya. Banyak sahabat dibunuh sama Hajjaj. Banyak sahabat yang dibunuh. Itu kemudian di zamannya Imam Ahmad di penjara. Zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara. Banyak ulama di penjara. Tapi apa mereka memberontak? Contoh yang paling jelas adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Pengikut Imam Ahmad banyak banget. Kalau Imam Ahmad bilang serbu, serang, bisa terguling ke pemerintah. Pengikutnya banyak. Tapi apa Imam Ahmad nggak mau ada darah kaum muslimin yang tertumpahkan. Dan tahu, padahal ini kesalahannya fatal. Nabi SAW mengatakan nggak boleh memberontak kecuali melihat kekufuran yang jelas. Dan kekufuran yang ada di zaman Imam Ahmad pun ada terjadi, bahwa mengatakan Al-Quran makhluk. Sedangkan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah firman Allah. Ini adalah jelas pemahaman yang keliru. Tapi Imam Ahmad nggak bilang, ayo serang, ayo serbu. Tetap wajib taat, selama dalam hal yang ma'ruf. Walaupun Imam Ahmad tetap mengingkari bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka penting, ini diantara pembeda akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lain. Banyak orang aku akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi banyak tergelincir dalam masalah ini. Gak taat sama pemimpin, berontak, nyebar-nyebarin aib pemimpin. Kita kadang kesel ya dengan pemimpin yang bohong dan lain sebagainya. Itu tabiat manusia. Tapi ini udah diuji keimanan kita, akidah kita. Dengan hadis-hadis taatnya daripada pemimpin tadi. Maka cara yang benar adalah menasehati dengan fakta. Kita bisa kasih surat, bukan surat terbuka, ya, surat tertutup. Atau kita bisa lewat orang yang kira-kira punya jalur untuk bisa ngomong sama pemimpin yang pemegang kebijakan, dia nasihati. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh banyak ulama bahwa man aroda an yansuhali di sultan fala yubdihi alaniyah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang pengen nasihati pemimpin, zui sultan yang punya kekuasaan, jangan nasihatin depan banyak orang. Nabi yang bilang ya, Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Ajak dia ngobrol berdua, empat mata. Kalau nerima, alhamdulillah. Kalau nggak nerima, kita udah nyampein. Tapi kan sekarang kita nggak mungkin kita bisa nyampe ke pemimpin kita nggak punya akses, harus lewat protokolnya yang ribet dan sebagainya. Ya kita cari jalan. Ya nggak mungkin nggak ada orang yang nggak bisa sama sekali. Kita ada jalur misalkan lewat mana nih secara prosedurnya kalau mau ngirim surat, kalau mau nasihatin, atau kita ke orang yang penasehat pemimpin kita atau orang yang punya akses dari keluarganya, tolong ya nanti ini disampaikan dan sebagainya. Setidaknya kita udah usaha. Intinya jangan main nyebarin aib pemimpin gitu aja. Kemudian juga masalah memberontak. Ya, para ulama juga menyebutkan kalaupun pemimpin yang melakukan kekufuran yang jelas, misalkan dia nyembah pohon, misalkan dia nyembah berhala, ini kekufuran yang nampak. Maka bukan berarti serta-merta, oh yaudah, boleh berontak. Lihat dulu, kita punya kekuatan, kita punya power, kita punya masa, boleh berontak. Kalau maslahatnya ada lebih besar. Tapi kalau kita nggak punya power, kita nggak punya masa, nggak punya kekuatan, walaupun kekufuran yang dilakukan sudah jelas, menyembah berhala, maka kita nggak boleh memberontak. Kenapa? Konyol. Walaupun itu kekufuran dan secara syar'i boleh berontak, tapi Islam itu realistis. Nggak boleh kita nggak berontak sedangkan kita nggak punya power. Kalau kita punya power, boleh. Kalau kekufurannya jelas nampak, nyata. Tapi kalau bukan kekufuran, hal itu adalah kemaksiatan, tapi tidak sampai derajat kufur, jelas nggak boleh memberontak. Kalaupun itu kekufuran, kita nggak punya kekuatan aja, sedangkan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah lebih kuat, maka nggak boleh. Apalagi kalau bukan sampai derajat kekufuran. Maka di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menasihati pemimpin dengan cara yang tertutup dan juga tidak memberontak begitu aja. Kemudian yang terakhir, wa ammatihim, dan manusia secara umum, ya, yaitu manusia orang-orang ya, selain pemimpin, selain ulama, kita menasihati mereka. Tentunya nasihat itu harus mendahulukan yang namanya skala prioritas. Yang paling urgent, kemudian baru yang urgent. Bagaimana hadis Mu'adz ya, Rasulullah SAW mengutus beliau ke Yaman, suruh apa? Tauhid dulu. Kalau tauhidnya udah bagus, baru sholat, baru zakat, dan lain-lain. Jangan langsung ujuk-ujuk sholat, zakat. Sedangkan tauhidnya belum kuat. Maka tadi, di antara adabnya, nasihatin orang, jangan depan banyak orang. Ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i. Kemudian, menasihati dari perkara yang paling urgent dulu, yang paling penting. Kalau dia masih melakukan kesyirikannya dulu kita nasihat. Jangan langsung dibabat habis, pelan-pelan. Ya.
baru sholat, baru zakat, baru yang lainnya. Ya. Jangan dia melakukan kesyirikan, kemudian dia belum bayar zakat, zakatnya dulu yang kita omongin, ya, syiriknya dulu. Kenapa? Skala prioritas dalam masalah menasihati itu penting banget. Jadi kurang lebih itu, dan tentunya ketika kita menasihati orang lain, penting sekali dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara arogan kita ngerasa paling benar, dia salah, kita lagi ngidang dia, kita ngejudge dia. Tentunya kali ini adalah nasihat yang keliru, tentunya dengan cara yang hikmah, yang ini adalah buahnya ingin kita peroleh, yaitu dia menerima nasihat yang kita sampaikan, gitu ya. Allah Ta'ala alam, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Afwan untuk waktunya, di sana sudah masuk waktu asar kayaknya, karena kan 2 jam ya, karena tadi kita mulai juga jam 4 ya. Bismillah, kita cukupkan sampai di sini. Sekarang juga di sini beberapa menit lagi ya, kalau nggak salah akan adzan maghrib. Mungkin kalau ada pertanyaan, di-save dulu pertanyaannya, ditunda minggu depan insya Allah dijawab. Insya Allah saling mendoakan. Terakhir, saya ingatkan diri saya pribadi dan kita lainnya semuanya. Yuk, Ramadan ini kita maksimalkan. Nanti malam 29, malam ganjil terakhir, maksimalin lagi ibadahnya, tahajudnya, doanya, tilawahnya, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita di bulan Ramadan ini. Allah bebaskan kita dari siksa api neraka, dan kita berusaha jangan jadi hamba Allah yang taat di Ramadan aja, tapi di luar Ramadan juga. Dan di antara ciri amal seorang diterima adalah amalan itu kontinu. Tarawihnya terjaga, berarti nanti ke depannya sholat malamnya terjaga, witirnya terjaga. Itu yang kita harapkan buah dari Ramadan atau madrasah Ramadan ini ada efeknya di kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang. Dan tidak lupa malam ini malam Jumat, besok hari Jumat, berbanyak sholawat, al-kahfi, dan juga berdoa. Lagi besok ya, dan juga ntar malam juga perbanyak, kencengin doa kita di waktu-waktu akhir Ramadan ini. Jangan sampai kita gagal di waktu final ya. Sekarang sudah mau nyampe finalnya kita di Ramadan, nggak tahu kita tahun depan masih ada apa enggak. Saling mendoakan. Untuk kajian pekan depan nanti mungkin akan diumumkan ya, kita lihat apakah diliburkan dulu karena masih suasana lebaran atau gimana. Nanti insya Allah kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih banyak. Insya Allah saling mendoakan, doain saya juga, insya Allah kita juga, saya doain antum-antum semuanya, bismillah ta'ala. Barakallahu fikum. Kita tutup sebelum dengan doa kafaratul majlis dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amal. Wa inna na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi amwalina wa fi a'marina wa fi awqatina ya rabbal alamin innaka antas samiul mujibul qarib ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Aidukum mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Entah libur atau enggak, nanti insyaallah akan disampaikan. Mungkin libur ya, kemungkinan besar. Barakallahu fikum. Tapi ingat, PR dan murojaah tetap berjalan. Dan hafalan hadisnya juga. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Terima kasih.
kasih banyak dan mohon maaf atas segala macam kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaannya kalau ada minggu depan ya. Oke, pamit dulu. Barakallahu fikum. Iya.